juara Liga 1 misalnya itu baru naik satu tangga untuk 5 tangga ke depan yang harus kita lewati. PSM tidak duga menjadi juara dengan modal pemain muda. Apakah model ini akan ditiru oleh klub-klub lain? Saya sih lihat PSM juara ini saya nggak terlalu heran ya. Karena apalagi melihat Liga musim ini. Juara Liga Indonesia kan kadang-kadang ketika habis juara kemudian penampilannya anjlok. Jadi sebenarnya test case buat Tavares ini bukan sekarang. Ya, persiapan musim depan tidak hanya di Liga Indonesia, tapi di AFC Cup atau Liga Champions. Ini kan kita dulu pernah Bayangkara juara, tapi nggak punya stadion. Akhirnya kan dia nggak qualified. Nah ini kemungkinan nggak nih PSM? Thomas Doll dan lain-lain juga diberikan situasi yang sama, juga akan langsung memberikan output yang sama. Ini karena dia di PSM diberikan kebebasan sepenuhnya. Jangan lupa bahwa dia di PSM juga jadi katak dalam tempurung hanya juara lokal, kemudian sudah seperti juara dunia. Yang menjadi tugas ke depan misalnya juara Liga Indonesia adalah bagaimana membawa nama bangsa itu di level internasional. Yang paling utama itu dia materi pemain. Kalau materi pemain 50% hilang, ini akan berat buat PSM bisa mempertahankan performa minimal di 5 besar musim depan. Bravo, Cocomenyo Channel. Kali ini saya banyak teman dalam pembahasan kali ini, yaitu ada Akmal Marhali dan ada Lano Mahardika. Dalam sesi ini saya ingin membahas, juga meminta pendapat dari para teman-teman saya ini, fenomena bagaimana PSM bisa juara dengan materi pemain-pemain yang tanda kutip tidak terlalu terkenal. Dan juga pelatihnya, yaitu Brandel Tavares juga masih orang baru dalam Liga Indonesia. Baik, selanjutnya akan kita tanyakan kepada mereka bagaimana fenomena hal ini terjadi. Oke, Akmal, gimana melihat PSM juara dengan pemain yang tidak terkenal dan tiba-tiba langsung juara pada minggu ke-31 ya? Betul. Dan saya kaget sebenarnya gitu. Kaget, kenapa kaget? Karena dari awal misalnya saya nggak pernah menjagokan PSM bakal jadi juara. Jadi ada apa ya? Ada satu kejadian yang menurut saya dalam tanda kutip ya aneh ini. Kok tiba-tiba bisa PSM juara dengan materi? Yang pertama ya, problem PSM itu nggak punya stadion. Ya kan, stadion Matu Anginnya digusur, kemudian pindah ke stadion B.J. Habibie di Parepare. Kemudian pemainnya tidak banyak pemain bintang di dalamnya gitu kan. Artinya pemain-pemain mayoritas adalah pemain muda, bahkan yang dulu misalnya PSM ada Hamka Hamzah, Zulkifli Syukur itu tidak ada. Yang paling senior ada Arfan, Rashid Bakri. Itu senior-seniornya seperti itu. Atau Abdurrahman bahkan tidak pernah main karena cedera. Yang kedua, pemain asingnya juga sebenarnya cuma mengandalkan Jan Twim awalnya ya, karena Everton banyak cedera, kemudian juga Yuri Fernandes lah sebagai kekuatan di lini belakang, sementara Kenzo Namu juga banyak main dari bangku cadangan. Kemudian yang terakhir ya pelatihnya belum mengenal karakter sepak bola Indonesia. Jadi dari awal saya tuh nggak memprediksi PSM ini bisa juara, tidak masuk, bahkan nominasi 3 besar pun tidak masuk ya. Tapi apapun, kita harus ucapkan selamat buat PSM sudah tampil sebagai juara. Ini gelar kedua setelah musim 2000, juara untuk kedua kalinya, dan kita berharap ada konsistensi penampilan ke depan, karena problem sepak bola kita adalah ketika habis juara biasanya turun. Tapi kan sudah selayaknya mungkin, karena sudah 23 tahun lalu baru sekarang juara liga keluar Jawa dan ke arah timur. Selain Papua ya. Ya kalau hitungannya arisan gitu. Kalau hitungannya arisan ya. Kalau sepak bola kita masih hitungannya arisan, mungkin pendapat itu bisa di. Tapi kalau yang juara di Jawa mulu kan kesannya jadi itu Jawa sentris. Kali ini kan boleh gitu kan. Tidak harus arisan juga, tapi emang sudah selayaknya kan gitu. Ya, kelayakan kan itu dia. Kelayakannya yang menurut saya tadinya saya tuh tidak berpikir bahwa PSM itu layak. Kemudian karena mungkin ya kompetisinya ini maraton, kejar tayang. Kemudian PSM diuntungkan dengan materi pemain mudanya yang tenaganya lebih fresh, lebih segar gitu, sehingga kemudian tidak diprediksi banyak orang mengambil kesempatan ketika misalnya kompetisi tiba-tiba dihentikan karena kasus Kanjuruhan, kemudian dibikin kompetisi sistem bubble di satu tempat, sehingga kemudian semua poin bisa dicuri dengan waktu singkat, dan ditambah lagi sekarang home away yang dimana pemain-pemain muda PSM ini
mampu kemudian menunjukkan determinasi luar biasa di tengah misalnya pemain tim lain ngos-ngosan karena usia gitu. Karena juga jadwal yang terlalu Betul, padat. jadwal terlalu Itu stripping sangat lah. berpengaruh tuh. Kalau Lano gimana pendapatnya? Kalau saya sih lihat PSM juara ini saya nggak terlalu heran ya. Karena apalagi melihat liga musim ini hampir semua tim bertanding tiap 3 hari sekali. Ya. Nah, kalau udah tiap 3 hari sekali, memang paling penting ambil pemain yang muda, timbang ambil pemain senior yang udah bernama ya. Karena faktor recovery-nya lebih maksimal untuk pemain muda. Kalau udah pemain usia 26 ke atas tuh, atau 28 lah ya ke atas tuh mungkin agak lebih berat untuk recovery main tiap 3 hari, tiap 3 hari sekali. Tapi bicara masalah pemain muda dan recovery, kalau nggak ada juru taktik yang hebat juga mungkin tidak bisa sebagus ini. Nah, kalau soal juru taktik, aku lihat gini, Bernardo Tavares ini kan ketika di awal musim di pre-season-nya, dia persiapannya fisik terus awalnya. Dia tahu bahwa PSM itu kan terlambat persiapannya dibanding tim lain dalam hal mengikuti turnamen-turnamen pramusimnya. Tapi dia fokus itu tuh. Dia malah kalau nggak salah dia tidak main di ada satu turnamen. Dia milih untuk memfokus latihan pramusim dan dia fokuskan di fisik. Jadi dia mungkin udah mengetahui sebelumnya bahwa Indonesia ini liganya suka berubah ya, awalnya suka ganti ya. Jadi dia udah antisipasi kok. Berarti saya perlu pemain muda di sini. Nah, itu dia udah persiapan dari jauh hari di situ. Jadi lebih berat ke pemain muda atau lebih berat ke pelatihnya nih faktor dari PSM juara? Keduanya sih. Tapi saya tidak akan bilang bahwa dia lebih hebat daripada pelatih yang lain. Saya rasa juga kalaupun misalnya Thomas Doll dan lain-lain jika diberikan situasi yang sama, juga akan bisa memberikan output yang sama. Ini karena dia di PSM diberikan kebebasan sepenuhnya. Jangan lupa bahwa dia di PSM juga jadi major tim, hanya pelatih kepala. Gimana Bang Kamal tadi? Ya, kalau Tavares, ini tadi kan tidak menduga, sana sudah menduga. ya, kalau ya salah satu kunci sukses PSM saat ini saya melihatnya pelatih salah satunya. Karena Bernardo Tavares ini istilahnya the right man on the right job, the right man on the right place. Kebetulan ya, dimana dia pelatih baru tapi langsung bisa menyatu dengan karakter PSM Makassar, kemudian juga budaya Indonesia gitu kan, termasuk di dalamnya dia juga berada di tempat yang pas. Kenapa tempat yang pas? Tidak banyak intervensi dari manajemen klub untuk mengatur pemain gitu kan. Sehingga kemudian dia bisa bereksplorasi dan juga bisa bereksperimen dengan apa yang ada di kepala dia, termasuk bagaimana dia misalnya kan berapi-api sekali di lapangan gitu. Bahkan kalau kemudian di jumpa pers selalu bikin provokasi yang itu juga perlu. Ya, menurut saya menarik menurut saya kan, kalau mengingatkan misalnya kalau dulu di Liga Inggris ada Jose Mourinho dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya disebut sebagai special one, dan saya pikir bola kita ke depan harus ada entertain seperti itu gitu kan. Walaupun mungkin orang bilang ini sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia misal gitu kan. Tapi kalau saya melihatnya ini menarik, itu yang pertama, sosok Bernardo Tavares. Yang kedua, dia juga secara tidak langsung yang saya kaget waktu itu adalah ketika mampu membawa PSM tampil sampai final zona ASEAN, Piala AFC. Ya, itu kan yang kemudian orang awalnya berpikir Bali United nih dengan materi pemain yang super, wah dengan pemain-pemain bintangnya bisa berprestasi. Ternyata Bali United melempem di Piala AFC, yang justru PSM bisa tampil luar biasa. Dan ketika tampil luar biasa di Piala AFC pun saya sebenarnya belum pernah tidak kepikiran bahwa PSM akan juara Liga 1. Ya, kenapa? Karena itu materi pemainnya tidak begitu maksimal. Bahkan siapa yang mengenal Ramadan Sananta misalnya kan di Persikabo dibuang kan, dilepas PSM. Kemudian Yakob Yance Sayuri biasa-biasa aja awalnya kan. Kemudian juga ada beberapa pemain muda seperti Rehan dan juga beberapa pemain lainnya yang dari sisi nama nggak begitu populer, nggak ada yang lirik, tapi kemudian memunculkan permainan yang luar biasa, khas PSM-nya kelihatan, permainan khas Makassar, kerasnya, kemudian juga motivasi berlipatnya kelihatan. Cuma permasalahannya itu dia, juara Liga Indonesia kan kadang-kadang ketika habis juara kemudian penampilannya anjlok. Jadi sebenarnya test case buat Tavares ini bukan sekarang. Ngomong dari Tavares, kan saya melihat kalau di preskon terlalu berapi-api. Bahkan tadi Akmal bilang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, kalau menurut Lano biasanya pelatih kayak gini tuh keras di preskon tuh sama kelas 8 sama tidak gitu? Apa yang di panggungnya ya terlihat keras, tapi mungkin para pemainnya dia lebih ngomong ya, lebih bapaan.
kalau kita melihat karirnya Tavares sebelum di Indonesia, kalaupun saya juga bicara dengan beberapa pelatih Portugal yang saya kenal ya, semua bilang bahwa Tavares ini emang dia punya gaya itu physical game, mainnya tuh perlu orang yang tenaganya kuat lah. Iya, kayak gaya-gaya Jose Mourinho lah, yang mengedepankan fisik kan. Mourinho, fisik. karena memang dia belajar ilmunya salah satunya ya dari Jose Mourinho gitu. Karakternya Jose Mourinho dibawa bener ke Indonesia sama dia, karakter berapi-apinya, kemudian pernyataan-pernyataan sayur-sayurnya, bahkan kemudian kalau dia protes terhadap wasit, dia belak-belakan aja ngomongnya gitu kan. Dan mungkin kebetulan pas sekali ditempatkan di Makassar ya, yang di Betul. Makassar. Kalau mungkin kalau di Jawa nggak cocok mungkin ya. Bisa jadi. Misalnya Bisa jadi. di klub yang Jawa Tengah gitu kan. Cocok di Makassar sama di Medan. Ya. Kalau di Jawa Tengah gitu mungkin tidak cocok karena kan harus Iya, apalagi misalnya klub-klub Jawa kan yang masih dominan adalah manajernya Ya. atau pengurus klubnya gitu kan. Ketika kemudian dianggap overlap, marah ini pengurus klubnya. sama budayanya kan. Sama budayanya, dan Tidak. kadang-kadang juga yang repot di bola kita nih, ya mohon maaf ini fakta gitu. Kadang-kadang asisten orang Indonesia kemudian cemburu dengan pelatihnya, itu paling kan terjadi. kemudian dipotong atau dibikin grup sehingga kemudian strategi pelatih tidak jalan. Dan itu kebiasaan yang terjadi di klub bola kita ketika ada pelatih asing bagus tapi tidak berkembang ya karena dipotong oleh pelatih asisten pelatihnya yang dari lokal yang merasa cemburu dengan keberadaan pelatih asing tersebut. Mungkin kalau di sini si fungsi manajemen sangat kuat ya, memberikan kepercayaan gitu kan. Oh, iya. Terus istilahnya kalau ada yang memotong tidak didengar oleh Betul. manajemen kan. Iya. Biasanya kan mereka suka curhat ke manajemen percaya, terus akhirnya mengorbankan pelatih asing gitu Ya, misalnya. sekarang kan sebenarnya sudah tidak ada eranya ada manajer tim yang ngatur pemain, karena pemain itu harusnya ya udah manajer coach gitu Ya, kan, kayak di yang Inggris, ya. mengatur semua kayak di Inggris dan di beberapa negara lain juga seperti itu gitu. Di kita kan masih ada benturan antara manajer tim dengan pelatih. Ya, faktor trust juga sih. Faktor pemain. Nah itu yang kemudian membuat tadinya saya pikir manajer itu adalah orang yang ditugaskan oleh sebuah perusahaan, dalam hal ini entiti komersialnya sebuah klub, untuk ngatur kebutuhan pemain sebenarnya, bukan ngatur pemainnya tapi kebutuhan-kebutuhan Non teknis. Logistiknya, logistik. Harusnya seperti itu kan. Tapi kan kita di Indonesia nih selama ini manajer adalah aktor paling depan. Terbalik. Nah, tapi kemudian paling depan kalau berprestasi, kalau kemudian gagal tetap pelatih yang salah. Nah, tadi bicara ada yang bilang kan sekarang ini juara, tapi nanti penilaian yang tepat adalah di musim berikutnya. Iya, betul. Menurut Lano bagaimana? Ya, itu benar tuh. Dengan gaya Tavares ini untuk musim depan, apakah masih bisa perform atau Ya, bagaimana? kita harus lihat juga musim 2 ini dia akan merubah atau mengadaptasi sedikit dia punya gaya manage timnya ya. Saya nggak mau bilang latihan karena dia juga manajer tim kan. Karena saya yakin juga pasti tim-tim lain juga akan berbenah ya, maksudnya gini, melihat dulu jadwalnya. Kalau jadwalnya masih main juga 3 kali sekali, mereka juga akan lebih banyak ngambil pemain muda kan dibanding pemain senior. Tapi kan mungkin musim yang akan datang tidak ada seminggu 3 kali main, semua mulai berjalan normal kan gitu Tapi kan? ingat ini Indonesia, lalu udah hal nggak pasti kan. Tiba-tiba ada jadwalnya seminggu sekali, ada insiden berubah lagi kan jadinya. Ya, problem-problem ke depan yang dihadapi oleh Bernardo Tavares misalnya, apakah pemain-pemain bintangnya akan hijrah gitu, pemain-pemain yang diciptakan jadi bintang misalnya belakangan kan ada yang udah ditawarkan Jakob Janiance ke klub lain gitu kan, Ramadan Sananta tawarkan ke klub lain. Apakah kemudian akan ada bedol desa pemain yang ada saat ini? Nah, kalau kemungkinan bedol desa kan artinya Tavares harus membuat tim baru lagi dan adaptasi baru lagi dengan apa yang dia mau lakukan. Yang kedua, musim depan pastinya setiap tim ingin mengalahkan PSM. Gitu. Kalau sekarang kan hanya ada 3 tim yang bisa mengalahkan PSM kan. Ada Persija, Madura United, dan PSIS Semarang. Musim depan pasti akan berlomba untuk mengalahkan PSM. Kemudian PSM juga akan dibagi konsentrasinya antara Liga Piala domestik AFC, ya. dengan ini juga akan jadi problem tersendiri gitu. Dan yang paling penting ke depan adalah apakah kemudian kemenangan atau sukses juara ini akan memberikan perubahan secara ekosistem di Makassar sendiri gitu, utamanya misalnya kebutuhan stadion, kebutuhan lapangan latihan. Nah, ini kan yang kemudian menjadi PR ke depannya. Kalau kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi ke depan, saya pikir juga agak sulit. Karena apa? Karena tim-tim lain yang juga punya pemain-pemain muda juga mulai berkembang seperti Persija ya kan, Persebaya pemain-pemain mudanya berkembang, Persib juga sudah mulai mengandalkan
misalkan pemain muda, Robby Darwish, Koko, kemudian Beckham Putra dan sebagainya. Dan juga jangan lupa faktor ini Sterling Parepare ya. Itu dari jaraknya dari Makassar tuh cukup jauh. Ya, Iya. justru ini tadi setelah tadi Akmal bilang untuk persiapan musim depan tidak hanya di Liga Indonesia, Betul. Di AFC tapi Cup. di AFC Cup atau Liga Champion. Ini kan kita dulu pernah Bayangkara juara, Betul. tapi nggak punya stadion. Betul. Akhirnya kan dia nggak bisa nggak qualified. Iya. Nah ini mungkin nggak nih PSM bisa. Tapi PSM kan udah teruji sebenarnya dengan Piala AFC. Kenapa? Kenapa Piala AFC kemarin mainnya stadion Pakansari Cibinong, Iya. ya kan? Nggak main di kandang sendiri. Jadi Main serius. mereka sebenarnya sudah punya pengalaman main di luar. Ditambah lagi yang paling penting adalah apakah kemudian stadion B.J. Habibie ini masih angker buat lawan-lawan mereka nanti di Liga 1. Kalau untuk Piala AFC misalnya mereka bisa ambil Cibinong dan sebagainya, yang mereka sudah terbiasa juga gitu, atau mungkin di Bali. Yang paling utama itu dia materi pemain. Kalau materi pemain 50% hilang, ini akan berat buat PSM bisa mempertahankan performa minimal di 5 besar musim depan. Tapi untuk stadion udah nggak khawatir ya. Mungkin gunakan paling aman Pakansari yang pernah lolos juga begitu kan. Betul. Daripada menggunakan coba-coba stadion lain yang akhirnya tidak lolos kan gitu kan. Kan kalau dengan tidak bermain di kandang gitu, pengaruh nggak kira PSM tidak ada penonton yang banyak karena bermainnya tidak di Sulawesi tapi mungkin di Pulau Jawa untuk di nanti Liga Champion atau Piala AFC. Tapi nggak terlalu banyak pengaruhnya lah. Mungkin sekitar ya 40%. Saya rasa tidak. Karena kan terbukti musim ini kan mereka main di Pakansari, mereka juga bisa bagus. Jadi nggak terlalu pengaruh bagi. Jadi nggak. Yang berat kalau dia tampil di Liga Champion. Itu pasti berat, itu karena berat. lawan-lawan pasti berat. Ya. Kalau di Piala AFC, Kalau lolos nanti playoff kan, biasanya ya, playoff dulu kan. Piala AFC kan Ya. lebih ringan. Karena apa? Karena zonasi kan, zona Asia Tenggara. Artinya klub-klub yang sebenarnya ada lingkup di Asia Tenggara tanpa Thailand, gitu kan. Ya. Artinya secara misalnya Vietnam, klub klub Kamboja, klub dari negara-negara Laos dan sebagainya. Indonesia masih potensial lebih punya potensi untuk lebih di atas mereka semua itu gitu. Jadi setelah kita melihat yang boleh katakan PSM tidak duga menjadi juara dengan modal pemain muda, apakah model ini akan ditiru oleh klub-klub lain kira-kira? Ya model, saya pikir Saya itu. pikir, ya. Ini kan gambaran sepak bola Indonesia sekarang ada di PSM bahwa ternyata tidak butuh pemain bintang untuk jadi juara gitu kan. Setidaknya ya menurunkan budget salary budgetnya untuk musim depan. Klub-klub juga udah mulai berpikir daripada gua beli pemain Senior yang senior bernama. yang sudah punya nama mahal tapi mainnya biasa-biasa aja, mendingan kita angkat pemain-pemain muda yang baru yang kemudian bisa memberikan perubahan dan warna baru dalam permainan tim. Saya pikir arah ke sana sudah mulai dibaca ya. Sebelumnya kan cuma Persebaya yang berusaha itu kan. Gak apa-apa, dia mainin pemain mudanya bagus, diambil pemain lain, dia bikin lagi, ciptakan lagi. Kayak sekarang kan misalnya Persebaya udah kehilangan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho juga akan pindah, Koko Arya juga akan pindah, tapi dia masih tetap yakin dengan pemain-pemain binaannya. Dan saya pikir ini harusnya menjadi menjadi patron buat klub-klub lainnya gitu kan, untuk menciptakan pemain. Mudah-mudahan juga menjadi tren bahwa untuk klub lain bahwa harus mengandalkan dari akademi atau pemain mudanya yang kan. paling penting gini, jangan sampai kemudian pemain itu diangkat misalnya sama klub bagus, Kontrak pendek. kontrak jangka pendek, sehingga kemudian ketika pindah nggak dapat apa-apa, gitu kan. Itu cuma dapat tanda tangan aja. Jadi Gitu. itu nanya ke Lano nih kan juga beberapa lalu juga sempat agent lah gitu kan. Pemain muda ini kira-kira kisaran berapa ya Lan? Pemain muda yang misalnya dari akademi terus masuk ke tim seniornya sebuah klub itu kisaran kontrak setahun berapa ya? Di Gitu tahun kan. pertama paling nggak sampai 200 juta. Ya kayak Yakob Yanji Sayuri kan harganya sebenarnya cuma 300 juta. Nah, Tapi ini kemudian sekarang ditawarkan sampai 1 miliar, Ya, ada rumornya klub seperti yang itu. mau ambil Ya. Dewa United dan sebagainya gitu. Akhirnya kan pemain ini, wah Aji mumpung Itu ada tawaran 2 kali. pengalaman di Sleman juga gitu. Iya. Irham Milan ke Semua main klub timnas dulu hanya 300 250. Iya. Begitu dia timnas main timnas walaupun dia nggak inti akhirnya dia minta 800 1 M. Nah, ini kan yang problem di kita. Ini yang benar-benar sebagai pemilik klub luar biasa gitu Ya, loh. sekarang gini, sekarang Indra Sapri manggil sampai 34 pemain. Ya kan timnas. Betul. Baru masuk timnas saya udah naik nih harganya. Betul, nah itu. Baru seleksi loh, baru seleksi. Iya, loh. barusan itu udah beda ketika sudah masuk balik udah Kus Heri Yudo itu yang dulu di PSM di PSS pindah ke Arema itu 2 kali lipat gaji. Iya, itu Sekarang Bukannya kita nggak mampu tapi Sekarang karena gimana beliau? Hah?
ada nggak Nah. kedengaran prestasinya? Nah ini yang kemudian pengelola klub saya pikir harus sadar ini semua. Jangan kemudian ada pat-pat kulipat di balik layar sehingga kemudian membuat proses transfernya menjadi tidak sehat. Jadi pemain yang harganya misalnya cukup sekian karena klub ini punya uang tapi kemudian malas melakukan pembinaan, akhirnya comot-comot pemain yang membuat harganya lebih besar pasak daripada tiang kan gitu kan. Sehingga kualitas kompetisi kita akhirnya jadi berantakan. Dan juga merusak harga pasar Betul, pemain betul, karena betul. kebutuhan tiba-tiba dia berani lebih mahal Iya. gitu kan. Ya. Berani 2 kali lipat gitu kan. Sekarang kan Saya kalau- juga dukung ya bahwa klub itu harus saling berkomunikasi lah antara mereka. Jangan sampai klub ini nggak tahu bahwa klub yang lain itu juga nawar lebih dari harga yang istilahnya rusak pasar lah. Nah ini kan mesti tercipta satu serikat lah. Yang bikin naik harga pemain berkali lipat itu agen biasanya. Betul. Iya, iya kan. Kadang-kadang agak juga bohong, padahal ditawarin berapa dibilang sama klub lamanya lebih tinggi gitu kan. Dan juga banyak ini kan yang istilahnya agen oportunis ya. Jadi yang Nah itu yang paling penting ke depan, agen ini harus lisensikan. dilisensikan. Dulu bukan udah pernah ada agent license zamannya era Nurdin Halid. Iya betul. Terus kan FIFA mentiadakan itu, menyerahkan ke masing-masing federasinya. Nah sayangnya Indonesia saat itu tidak mengurus lisensi untuk Indonesianya. Kalau saat itu kan kayak negara tetangga kayak Malaysia tetap membuat lisensi untuk agennya, tapi itu lisensi lokal ya. Nah Indonesia nggak mengurus itu. Biarkan terjadi. Agent kan benar-benar bebas gitu. Bebas, ada yang tidak ada. Ya orang saya juga bisa jadi agen. Iya. Apapun bisa. Belum lagi ada agen bayangan. Iya kan? Nah, agen misalnya nih kita nih kayak ada proyek-proyek apalah jadi orang keempat kelima gitu kan pasti kan harganya udah dinaik-naikin terus gitu. Malah Itu kan mungkin ada problem pengurus kita. PSSI yang jadi agen juga. Kita Iya. kita Itu nggak tahu kan. pas pada musim peralihan tuh telepon bisa berdiri semua dari agent, Betul. nggak kenal siapapun WA Nah, gitu kan. Jadi sekarang pesannya buat PSSI harus sertifikat agen. Lagi Nggak ya. perlu sertifikasi karena setiap sekarang kan segala bentuk profesi sudah disertifikasi. Yang lo dikucilkan 20 aja gitu. Jangan semua orang bisa bingung. Nah, itu bisa petinggi klub bingung kan telepon WA bertubi-tubi. Itu dilakukan jika ada semacam asuransi atau semacam kayak deposit ya. Bahwa kalau menjadi agen ya harus punya modal besar. Jangan modal dengkul. Itu kan yang banyak Kalau modal dengkul. ada apa pemain dia tanggung jawab gitu Iya, kan. iya, Ya itu buat PSSI harus perhatikan ya bagaimana mengelola mengatur agen-agen supaya juga petinggi klub itu tidak bingung untuk menerima tawaran dari yang ngaku-ngaku agen gitu. Tapi balik lagi ke PSM, yang paling penting ke depan adalah PSM ini harus dengan juara ini harus bisa menekan pemerintah daerahnya setidaknya ya untuk menyiapkan fasilitas infrastruktur untuk stadion mereka karena ini kan dalam tanda kutip ya ini kan berkaitan bagaimana klub ini bisa secara ekonomi bisa naik, secara bisnis bisa naik kalau stadion nggak punya. Nah ini kan harus jadi PR besar buat PSM Makassar gitu kan. Sekarang misalnya ada lagi daerah mana tuh yang menawarkan PSM untuk main di daerah masih di Sulawesi Selatan kan. Tapi kan akhirnya jadi kayak tim kemini puter bisa pindah-pindah stadion. Nah ini kan nggak bagus juga. Tapi gitu. selama masih di Sulsel mungkin nggak masalah ya. Iya, semakin jauh tempatnya di Sulsel itu semakin potensi PSM untuk bisa Begini juga. Itu juga tidak membuat daerah lain membuat tim-tim baru di Sulsel. Masa selalu dari zaman saya kecil sampai sekarang selalu PSM terus yang dari Sulselnya. Yang mewakili. Nah, dulu ada Persimaros ya kan. Tapi di Bandung, di Jawa Barat juga Bandung doang yang lain nggak pernah itu juga ada. sama, mestinya dibuat semacam tim-tim lain. Jadi biar ada semacam persaingan di daerah tersebut. Iya. Jadi jangan saya lu lagi. Ngerti nggak? Kan kayak gitu. Ya kalau di Jawa Timur kan terwakili adalah misalnya dulu ada Malang, Surabaya, ada Gresik segala macam. Jawa Tengah ada Semarang, Jogja, Solo. Itu kan lebih tidak terkonsentrasi kan semua. Sehingga kan di Jawa Timur banyak pemain dari Jawa Timur kan. Dulu kan ada di Sulawesi Selatan ada Persimaros hilang. Ya Persimaros. Pare-pare juga hilang gitu kan. Banyak klub-klub yang hilang kemudian tinggal tersisa PSM gitu kan. Nah ini yang juga menggambarkan bahwa pemerintah daerah ke depan juga harus punya andil untuk melakukan itu percepatan pembangunan Ya ini untuk nasional lagi. pemerintah Sulawesi Selatan ya. Iya, Selatan Sulawesi khususnya. Selatan. Yang ditunggu stadion buat PSM, Ya. bukan cuma buat PSM ya, buat tempat lain karena yang paling penting maju mundurnya sebuah daerah itu kan kalau kita lihat di zaman modern ini adalah stadion bolanya. Kayak London gitu kan. Itu London gila itu berapa stadion? Ada sekitar 16 stadion, ada sekitar 8 klub Premier League yang bermarkas di London. Itu kan luar biasa Sebawahnya. gitu kan. Iya. Jadi kan aneh kalau ada klub juara tapi nggak ada stadion gitu Betul, kan. Padahal betul. stadion merupakan
hal utama untuk latihan dan untuk bertanding. Ya, begitu. begitu juga misalnya Jakarta ada banyak stadion tapi timnya cuma satu, harus tambah timnya di Jakarta gitu. Sehingga kemudian ada apa? Ada persaingan di situ yang artinya apa nama itu juga akan mengangkat industri sepak bolanya gitu. betul. Sehingga apa nama ketika ada Manchester City, Manchester United sendiri kan tidak begitu banyak efeknya, tapi ketika ada saingan Manchester City maka akan jadi pertarungan sama dengan Bali. Bali harus ada juga tim yang di sana juga yang bersaing dengan Bali United sehingga kemudian ada persaingan bisnis yang sehat dan ini akan ikut membantu industri sepak bola Indonesia. Tapi secara marketing emang lebih baik begitu. Jadi apa pengembangan jadi banyak gitu. Betul, ya. Kayak Persib Bandung itu 14 juta karena memang tidak ada saingan. Betul. Beda dengan misalnya kayak Persebaya ke bawah dikit udah ada Arema Malang gitu. Ya, ada dulu zaman Persib saya kecil, kecil, lebih ramai Bandung Raya dulunya. Ya kan gitu kan. Nah, untuk yang musim berikutnya menurut Lano sarannya apa nih untuk PSM agar mereka bisa perform sama atau bagaimana supaya dia tidak hanya sekedar juara yang ketiban juara gitu. Maintain pemain yang sudah ada ya. Terus juga ini harus segera mempersiapkan mengganti Kluim. Karena kan terlihat sekali bahwa Kluim sekarang sudah mulai Sepuh ya, udah sepuh. sepuh, Udah dan sepuh. sudah tidak banyak gerak ya. Mainnya tengah jadi poros bola aja kan. Kalau dari belakang ke dia umpan kemana. Udah praktis sudah nggak banyak lari-larinya. Jadi itu harus dipisahkan dari sekarang. Mungkin hanya sebagai tokoh aja, sebagai apa ya, sebagai apa tokoh Icon. icon aja Iya. gitu. Nah, Mungkin ditambahkan yang ke depan menurut saya adalah mindset sepak bola kita harus berubah. Jangan kemudian jadi katak dalam tempurung hanya juara lokal kemudian sudah seperti juara dunia. Yang menjadi tugas ke depan misalnya juara Liga Indonesia adalah bagaimana membawa nama bangsa itu di level internasional. Nah, itu harus jadi komitmen bersama. Jangan sampai kemudian kita udah juara nih Liga 1, nah kemudian event internasional buang-buang duit nggak usah. Nah, gitu kan. ketika kita akan tampil di Liga Champions atau nanti di Piala AFC dengan materi pemain muda seperti ini, apakah menjanjikan kira-kira? Ya Tetap kalau bersaing. ini sih menjanjikan gitu. Tinggal bagaimana kemudian pemain-pemain ini punya motivasi gitu. Yang lemah di kita kan saat ini adalah motivasi. Ketika menganggap bahwa juara di level klub di level kompetisi domestik udah seperti juara dunia dan udah selesai. Karirnya gitu. Sama anak-anak kita kan SSB itu kan diajarin seperti itu menjadi juara di setiap turnamen. Akhirnya motivasi untuk juara di level yang lebih tinggi udah selesai karena dia sudah merasa Sudah banyak piala. Mana udah banyak piala gitu kan. Udah banyak sertifikat, sudah banyak piagam. Nah, ini yang harus jadi PR ke depan buat sepak bola kita. Mindset sepak bola kita harus diubah bahwa juara Liga 1 misalnya itu baru naik satu tangga untuk 5 tangga ke depan yang harus kita lewati. Ada Piala AFC yang harus dimenangkan dan karena apa membawa nama negara itu gengsinya, prestisenya lebih tinggi dibanding hanya membawa nama daerah dan itu yang harus menjadi pemahaman seluruh pengelola klub kita. Oke, tadi saran-saran dari Lano dan Akmal untuk PSM agar di musim berikutnya dan di ajang internasional yaitu di Piala AFC atau Liga Champions bisa terus perform dengan baik dan juga di musim depan lebih baik lagi, tidak juara di tahun ini hanya sekedar ketiban rezeki yang tiba-tiba jadi juara. Dan semoga saran-saran ini bisa didengar dan semoga liga kita terus mengutamakan pembinaan di pemain usia muda di mana telah menjadi pola contoh PSM menggunakan muda sehingga menjadi juara. Adios, Cocomayo Channel.